Harvey Mois divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah tahun 2015 hingga 2022 yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain pidana penjara, Harvey harus membayar denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 200. Nilai korupsi tata niaga timah ternyata lebih besar dari yang diperkirakan, yakni 300 triliun rupiah. Setelah pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Agung, ex-Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariono ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Kasus korupsi tata niaga timah yang semula diperkirakan mencapai 271 triliun, nilainya saat ini menjadi 300 triliun rupiah. Jumlah tersebut mencakup harga sewa smelter, pembayaran biji timah ilegal, dan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan. Hal ini disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rabu siang di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Diketahui kerugian negara. Pernahkah kalian membayangkan uang 300 triliun rupiah jika ditumpuk mungkin bisa membangun ribuan sekolah? Tapi korupsi tata niaga timah ternyata lebih besar dari yang diperkirakan, yakni korupsi. Kasus korupsi tata niaga timah periode 2015 sampai 2022 bukan sekedar pencurian biasa. Ini adalah kegagalan sistematik dan secara kebijakan publik. Terjadi penyimpangan dalam regulasi pertambangan, di mana izin usaha diberikan tanpa pengawasan ketat. Kenapa bisa terjadi? Pertama, adanya konflik of interest antara pengusaha dan oknum pejabat. Kedua, lemahnya tata kelola dalam monitoring produksi. Secara teori fraud triangle, ada tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang membuat para pelaku merasa aman melakukannya bertahun-tahun dan mengulanginya dengan seperti korupsi ini. Dalam Islam, korupsi adalah ghullul atau pengkhianatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan laut adalah akibat ulah tangan manusia. Menjaga amanah, kepemimpinan, dan kekayaan alam bukan sekedar kewajiban negara, tapi ibadah kepadanya. Sebagai mahasiswa, kita adalah agen of change. Integritas bukan soal tidak ada kesempatan, tapi soal keteguhan hati. Mari kita melawan korupsi mulai dari hal kecil seperti kejujuran untuk Indonesia yang lebih bersih dan Indonesia emas. Berkat timah ini hasil hitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun. Sementara Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan, ada 4 saksi lain yang tengah diperiksa pada Rabu 29 Mei 2024. Satu di antaranya adalah mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariono. Bambang diduga secara sengaja mengubah dokumen rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2019. Luasan lahan tambah yang semula ditetapkan seluas 30.217 metrik ton menjadi 68.309 metrik ton atau meningkat sebesar 100% lebih.